penonton di 17 kota ya Mas ya. Yang sangat luar biasa banget trending di sosial media, di Twitter. Malamnya teman-teman pemain bikin spesial di Twitter ya, ngobrol rame banget sampai trending di mana-mana Mas. Nah, ini yang kita pengen tanya juga, gimana sih Mas dari mulai menyusun konsep buat film ini, cast, kemudian pra-produksi sampai proses produksinya, dan juga sampai post produksinya, dan strategi apa aja yang dilakukan, boleh ceritain nggak ke teman-teman media nih? Mungkin sikapnya dari kita mendevelop sebuah proyeknya itu sekitar 5 tahunan sampai skripnya jadi, bertemu dengan pemain-pemain yang luar biasa ini, itu kita approach dari 3 tahun sebelumnya, dan sampai mau syuting pun kita pernah terhambat bentar, delay karena ada PSBB dan sebagainya, sampai akhirnya kita syuting 1,5 bulan dan mendapatkan respon sangat positif. Waktu 17 Agustus kemarin sih memang itulah yang kita udah usahakan lama sekali gitu, dan bukan cuman kita bekerja dan menghasilkan sebuah film yang penting tayang. Kayak contohnya lo bilang kemarin Space rame gitu, itu Umay sendiri yang inisiatif, dan gue tahu bahwa orang-orang yang dipanggil tadi, ini bukan project yang just another project gitu. Mereka semua memberikan hatinya, berkorban. Mereka bisa move on ke project lain, tapi mereka memilih untuk stay di Pencuri dan Saleh dan menggiringnya sampai nanti bisa ditonton tanggal 25 gitu. Wow, tepuk tangan dong Mas. Ini dong, kita boleh diceritain ke teman-teman media, biar teman-teman media bisa menginformasikan ke seluruh penonton Indonesia, Mas Christian, teknologi juga yang diberikan kepada teman-teman penonton, dimanjakan untuk teknologi biar soundnya dan lain-lain, itu gimana Mas? Jadi kita memang ingin mencoba pertama kalinya Visinema mengeluarkan film dengan teknologi Dolby Atmos. Dolby Atmos, wow. Yes. Yang bisa nanti ditonton tanggal 3 September. Yes. 2 September ya. Jadi dengan teknologi Dolby Atmos. Betul. Jadi kita pengen teman-teman yang memang sudah nggak sabar nonton bisa nonton tanggal 25, lalu ingin mendapatkan experience lebih soundnya dari semua adegan yang ada di filmnya nanti. Itu ada, kita akan merilis Pencuri dan Saleh versi Dolby Atmos. Oke, tepuk tangan dong. Jadi akan ada mulai dari September. Tapi tahu nggak teman-teman media, ini kejutan juga buat teman-teman media, karena di sini sudah hadir perwakilan dari Dolby Atmos yang langsung berangkat dari Singapura dan akan memberikan sambutan bersama dengan kita di sini. Tepuk tangan dong untuk Edwin. Mempersilakan Pak Edwin. Ya, silakan Edwin. So, I heard Dolby Atmos. I'm sold already. There are 66 screens in Indonesia alone that are fitted out in Dolby Atmos. Even this place here now is in Dolby Atmos. We didn't manage to play today in Dolby Atmos, but the sound was great today. Yes? Yes. So imagine listening to Dolby Atmos. The driving scene just now, you're going to be part of the whole experience. It's going to be like you are in the movie itself. You're going to be part of the movie. You're going to feel the sound, the fighting scenes, the emotion that you got to figure out. But it's going to be fantastic. It's going to be great. If the sound is already this good, if it's in Dolby Atmos, it's going to be way better. This is going to be a great title. I can feel it. Thank you so much, Thank you, Mr. Edwin. Thank you. Give applause for Mr. Edwin from Dolby Atmos. Thank you. Jadi nanti ini udah luar biasa banget gimana nanti dengan Dolby Atmos dari yang kita lihat nanti mulai tanggal 2 September bisa disaksikan juga untuk seluruh penonton di Indonesia. Dan sekarang mungkin kita langsung ke sutradara, ada Mas Angga Dwi Mas. Langsung tepuk tangan dong untuk Mas Angga. Mungkin bisa dibilang berapa hari terakhir ini banjir pujian di sosial media, dan juga Mas ini menjawab semua kekhawatiran teman-teman penonton, kemudian juga teman-teman komunitas-komunitas film, dan akhirnya ada di sini hari ini press conference bersama teman-teman media, Mas Angga. Yang ingin disampaikan hari ini Mas Angga dengan antusias teman-teman media yang udah ramai dan netizen yang juga udah ramai dari kemarin di sosial media, Mas Angga, untuk Mencuri Raden Saleh ini. Mungkin
sederhananya kalau selama ini kita skeptik sama film Indonesia bahwa kita cuma bisa bikin film yang itu aja, enggak gitu. Dengan tim yang muda-muda, nggak cuman mereka yang jadi pemeran utama, 6 orang ini yang masih muda-muda, tapi juga di sini banyak kru yang masih juga sangat muda. Di kru-kru inti bahkan sinematografernya Bagus Tresna, mungkin ini film layar lebar pertama. Ada juga Abel Hurai, musik director. Abel mana Abel? Ada nggak Abel? Ada kan? Oke, Abel juga sebagai music director. Teman-teman yang dengerin tadi musiknya keren misalnya, ini film pertamanya dia gitu. Film ini berusaha membuktikan bahwa ke depan mungkin batasannya tinggal imajinasi setiap filmmakernya masing-masing, bahwa kita bisa bikin apapun yang kita pengen bikin selama kita punya determinasinya, kita punya persistensinya, kita resilient gitu. Dan melihat respon beberapa hari ini, saya sih nggak bisa nyari kata-kata lain selain bangga sama semua yang terlibat. Sampai bahkan ketika misalnya orang bilang misalnya saya sebagai sutradara tapi juga CEO di Visinema, gimana sih prosesnya? Saya tuh sampai ngirimin semua pemain-pemain saya film masih offline untuk di-approve sama mereka. Wow. Jadi ngobrolnya sama, bahkan kita segitunya kita sayang banget sama project ini. Iqbal masih di Australia waktu itu, dikirimin ngasih beberapa catatan. Angga dikirimin, Umay diundang nggak pernah datang. Ari juga nonton, Ari juga kasih catatan. Jadi ini lebih film bareng-bareng sih. Yeah. Film bareng-bareng, film yang kita sayang banget. Dan selama saya memproduksi ini bareng sama Christian, satu hal yang selalu saya sama Christian pegang, saya sama Christian bisa dibilang leadernya lah ya, karena kita yang mimpin prosesnya gitu ya, sebagai produser dan sutradara. Tapi kita pengen semua orang yang terlibat di sini itu suaranya didengar, karena ini film mereka juga. Dan itu yang membuat waktu penonton keluar bioskop dengan apa yang kita udah lihat di tanggal 17, saya rasa karena energi itu mungkin ya gitu, bahwa ini film sama-sama, ini film kami bersama. Semua orang punya suara, semua orang pendapatnya dihargai, dan pendapatnya, pemikirannya, gagasannya jadi bagian dari film ini di akhir gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Angga Dwi Sasongko. Sebelum ke Mas Angga lagi, sudah ada beberapa pemain yang sudah hadir bersama dengan kita. Kita undang bersama kita, ada Mas Dwi Sasono, Reza Iman, dan juga Ari Irham baru gabung sama kita. Tepuk tangan dong. Yes, silakan duduk. Salim nembal ke bapak itu. Baik. Kita mungkin masih ada satu pertanyaan untuk Mas Angga Dwi Sasongko. Mas, salah satu yang ramai juga di sosial media Mas adalah mengenai kekhawatiran untuk teman-teman atau pemain-pemain muda yang akhirnya terbantahkan terjawab di film ini setelah kemarin ramai di sosial media gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya Mas Angga katakan, yang sampaikan visi-visi dari Mas Angga yang untuk para pemain sehingga bisa memberikan potensi terbaik mereka di Mencuri Raden Saleh ini, Mas Angga? Saya nggak pernah ngerasa umur tuh jadi batasan sih dari awal ya. Orang yang punya komentar bahwa pemainnya muda-muda, masa ceritanya kayak gini gitu, nggak belajar sejarah. Tahun 1928 yang bikin Indonesia punya keinginan buat bersatu ya pemuda gitu. 45 yang nyulik Soekarno sama Hatta ya pemuda gitu. Calling terus yang muda. Ya kan? 66 ya pemuda gitu. 98 pemuda. Negara ini dibangun sama anak-anak muda gitu. Terus ketika ada film kayak gini, kalau anak muda suruh nyuri lukisan dari istana, ya paling bener ya ngajakin anak muda, bukan yang tua-tua sih. Yang tua-tua udah mikirin anaknya sekolah kan. Yes. Tepuk tangan dong untuk Mas Angga. Thank you Mas Angga jawabannya. Kita ke para pemain sekarang, ada Iqbal Ramadan.
Bang, kalau dari sisi pemain tadi Mas Angga udah bilang dari sisi sutradara dan Mas Kris udah bilang dari sisi produser. Lo sendiri sebagai pemain gimana Bang? Saat ada komitmen besar, ya kan? Dimana ini juga keluar dari Meso selama ini yang melulu masalah percintaan gitu Bang. Nah, gimana akhirnya lo bisa mengeluarkan potensi terbaik lo di sini Bang? Dari awal gue ditawarin project Mencurian Saleh, tadi dibilang dari 3 tahun sebelum syuting 2018 gitu. Gue memang udah excited banget sih, karena memang kan si genre pencurian ini bukan genre yang populer gitu ya, bukan genre yang familiar gitu, makanya nggak asing juga kalau akhirnya filmnya belum keluar cuma orang-orang ini mirip itu, ini mirip ini apa segala macam, karena memang nggak ada komparasinya. Tapi buat saya pribadi ini memang sebuah tantangan yang gede banget gitu, sebuah tanggung jawab yang akhirnya harus bisa saya selesaikan dengan baik, kita selesaikan bersama-sama, dan beruntung banget ketemu sama tim teman-teman aktor anak muda hebat berbakat, kelakuan sedikit kayak setan sih sebenarnya. Dan juga director dan juga produser yang luar biasa, ngomong banget gitu ya. Kami di sini nggak dianggap sebagai bocah ingusan yang bisa diketekin gitu, tapi juga sebagai kolega aktor yang didengarkan lah gitu pendapat dan juga opininya. Jadi bersyukur banget dan semoga film ini bisa diterima sih dia sama semua orang di Indonesia. Iqbal Ramadan, tepuk tangan dong untuk Iqbal Ramadan. Sebelum ke pemain selanjutnya, kita juga sudah kedatangan ada Gani Drawimo dan juga Andrea Dia. Silakan bergabung bersama kita. Tepuk tangan dong teman-teman media. Silakan. Yes, ini juga masih jadi pertanyaan Mas Angga, perannya Mas Bimo ya di Twitter masih rame nih ya. Jadinya baik apa jahat nih Mas? Daniel boleh di sini, boleh di depan sini, boleh, silakan. Iya, silakan. Boleh berada di sini. Oke, kita lanjut ngobrol, kita ke Angga Yunanda setelah dari Iqbal. Angga Yunanda, tepuk tangan dong untuk Angga Yunanda. Ini tadi membuat kita bumper loh tadi yang datang nih ya, kayak perannya Angga bersama Raka Lamanda di sini juga bikin beberapa kena gitu ya, bumper gitu ya. Ya, lo gimana nggak mendalami peran sebagai Ucup di sini dan bisa sedapat itu gitu kan? Silakan ya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru mau mulai nih, jangan mancing-mancing. Oke. Ya, pastinya bersyukur banget sih bisa ada di sini karena bisa dibilang ini salah satu momentum bersejarah juga, jadi salah satu karya terbesar dari Visinema dan Mas Angga juga. Jadi beruntung banget bisa menjadi salah satu bagian dari film ini karena aku nggak tahu bisa ketemu sama teman-teman di sini itu di mana selain di film ini. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya gitu. Tapi kalau untuk ditanya gimana cara untuk menggali karakter masing-masing, mungkin kalau dari aku pribadi mewakili teman-teman, kita beruntung banget sih punya director Mas Angga gitu. Dia sangat memberikan waktu dan ruang yang sangat luas untuk kita sebagai pemain mencari kira-kira apa nih hal-hal yang pas yang bisa kita taruh di filmnya gitu. Misalnya kayak aku pribadi dapat waktu untuk workshop bareng sama salah satu hacker yang dimiliki Indonesia, salah satu yang terbaik bisa dibilang, Mas Teguh namanya. Dan di sana aku sama beliau mempelajari banyak hal, terus dikasih lihat gimana kira-kira kenyataan di dunia IT dan komputer tersebut, dan ternyata emang bisa dilakukan gitu. Jadi semua adegan-adegan Ucup yang ada di film itu beneran dipraktekkan langsung saat kita workshop gitu. Jadi aku semakin percaya kalau ternyata emang apa yang dilakukan Ucup ini bukan cuma hayalannya Ucup aja gitu, tapi emang beneran bisa diwujudkan, bisa dilakukan, dan itu yang membuat aku jadi semakin percaya kalau Ucup itu emang ada, dan ya seperti yang kalian saksikan di film itu nantinya gitu. Oke, tepuk tangan untuk Angga Yunanda. Kita ke Umay. Umay, ini mana tepuk tangan untuk Umay? Sama malu ya.
Dan jatuh cinta sama karakter Gofar di sini. Gofar Mai, bukan Umaynya, Gofarnya. Iya. Lo gimana Mai? Intens banget, dinamis banget peran yang lo mainin di sini. Bahkan komentar-komentar di Twitter juga, wih Umay bisa sedinamis itu di film ini akhirnya. Itu gimana Mai? Boleh jelasin ke teman-teman media yang hadir hari ini Mai? Nggak gimana-gimana sih, maksudnya ya emang diskusi bareng sama Mas Angga dan sama teman-teman cast yang lain kan juga cukup lama kan ya, kita readingnya lama banget. Karena emang ya untuk biar kita baal sama skripnya kan, dan gue sih ngerasa senang banget sama bener dong, kita sampai kayak kita reading lagi gitu, dan emang ya menyenangkan sih prosesnya, jadi nggak ada treatment khusus apa gimana sih, paling emang gue sama Tuk aja riset juga ke bengkel ya kita beberapa kali. Iya, kita juga nyeritain dan saling ngasih input gitu loh satu sama lain, bukan cuma ya udah gue ngurusin Gofar aja atau Ucup ngurusin Ucup aja gitu, tapi semuanya gitu. Kita saling support satu sama lain lah untuk karakter kita masing-masing gitu sih. Siap, terima kasih Umay. Kita ke Ari Irham. Ari ini juga satu yang udah rame juga tuh potongan-potongan videonya, pernyataan dari Mas Angga kalau hari ini dipaksa buat nyetir. Ya kan, itu gimana ceritanya nih lo? Scene ini rame banget juga soalnya diomongin, Ri. Itu boleh ceritain nggak, Ri? Boleh. Itu salah satu kesulitan gue sih di film ini, karena di adegan itu gue harus nabrak 15 mobil. Wow. Dan itu lumayan cukup sulit ya, karena gue sama Gofar tuh di situ sama Umay. Kita bener udah pucat banget sebelum gue menabrak mobil. Iya. Gofar nih. Udah kakak ade aja nih kita. Dan ya akhirnya berhasil, gue turun dari mobil, kaki gue lemes banget tuh setelah nabrak-nabrakin. Cuman ya gue belajar rehearse scene adegan itu tuh 3 hari dan juga 2 hari buat bawa truk gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ketagihan ya, Ri, bawa truknya. Oh. Bahkan sekarang datang udah kalau bawa truk sih gak ketagihan ya. Ngedrive-nya ketagihan. Ngedrive-nya ketagihan. Iya. Jadi makasih kesempatannya buat Mas Angga gitu. Nyesal kan bikin gue nabrakin 15 mobil, Mas. Siap, terima kasih Ari Ram. Tepuk tangan dong untuk Ari Ram. Kita ke case selanjutnya juga di sini ada Dian yang sudah bersama dengan kita. Ini menarik banget juga. Dan juga pengen tahu ceritanya juga gimana akhirnya bisa bergabung di project ini, ya kan, bersama dengan Mencuri Raden Saleh. Dan sini ada sini berantem ya, terus ada emosi sama suami juga gitu. Itu gimana teman selama perjalanan syuting? Silakan boleh diceritakan. Oke, sebelumnya emang ini comebacknya aku kebetulan dan kenapa aku bisa comeback lagi karena sebelumnya aku sibuk ngurusin suami tercinta, ngurusin kerjaan aku juga. Terus pas ditawarin film Mencuri Raden Saleh ini, kayak pas aku baca skripnya, aku ngerasa kayak tertantang banget, apalagi karakter aku sebagai Sita di situ kayak bikin aku bisa keluar dari comfort zone aku, karena aku harus latihan fighting, hafalin koreonya, apalagi harus beradu acting juga sama suami sendiri yang sebenarnya itu gak gampang ya. Dan pressure ya. Banget sih, lebih pressurean syuting sama kamu daripada sama Mas Angga. Happy banget bisa gabung di project ini karena pertama aku percaya banget sama Mas Angga, sama Visinema juga udah mempercayakan aku bisa main di sini. Jadi feel happy sih bisa gabung di sini. Siap, tepuk tangan dong untuk Mbak Andrea. Thank you. Kita sekarang tanya suaminya kalau gitu ya. Mas Angga ini juga karakter yang banyak ditanyakan di Twitter nih Mas Angga. Sebenarnya dia jahat apa baik Mas Angga? Ini belum diungkap loh. Tapi pas pertama kali tawarin karakter ini sama Mas Angga, gue yakin Angga tuh ngeliat jiwa polisi dari gue. Wah, polisi Angga. Soalnya Mas Angga tuh ada di sosial media juga karena dia bisa kerjasama dengan Mas Bimo tuh satu ini. Tapi sebelum ke Mas Bimo, Mas Angga dulu boleh Mas. Karakter TV kan biasanya polisinya cakep-cakep doang, yang cantik doang kan. Jarang gitu ada polisi ganteng. Udah. Dia di depan media loh, polisi ganteng. Di headline ya guys. Oke Mas Bimo.
Oh iya benar. Benar Umay, terima kasih. Mas Bimo, lo gimana di karakter ini pada saat saat dijelaskan oleh Mas Angga, terus perannya di Mencuri Raden Saleh ini ada adegan sulit juga kan sama Miko, 4 gedung gitu? Iya, tapi kalau ngomongin soal pendalaman karakter dan lain-lain, kayaknya itu udah jadi tanggung jawab masing-masing aktor gitu kan, dan udah pasti udah jadi pertanyaan yang udah lazim lah ditanya. Cuman kalau untuk adegan-adegan yang seru, yang paling nggak pernah gue lupain salah satunya itu yang adegan ngelompatin gedung sama Iqbal. Beres ngelompatin gedung itu, gue nanya, gue pikir lu tuh putih Bal, ternyata lu pucet ya. Iya Bang, gue pucet. Lu nggak berani ya? Gue juga. Jadi dua itu gak ada yang berani, cuman gue so aja. Tapi gue belum nonton, yang penting gue harap adegannya keren banget. Dan kenapa Bal berdiri, gue kira marah. Habis dibilang pucet loh. Iya benar, itu benar. Iya, sama ya terima kasih Visinema dan Mas Anggia bisa memilih pemeran di luar dari kehidupan pribadinya. Karena jujur gue sejak punya tato, gue hidup di dalam stigma orang yang punya tato nggak bisa main peran A, B, C, D, E, F, G. Karena salah satunya ada Mas Angga yang bisa ngasih kepercayaan itu. Sama Om Tio ya mantap. Siap, terima kasih Mas Bimo, thank you. Kita ke Reza ya, Reza. Scene fight juga di sini menarik banget ya buat buat kita juga. Ada boleh ceritain keseruannya gimana sama Agni ini juga di scene fightnya Reza, silakan. Oh ya, sudah datang bersama dengan kita Agni nih, pas banget ya lagi dibahas scene fighting. Silakan. Situ Agni nih, silakan. Oke. Berarti lanjut Reza dulu ceritakan, nanti kita tanya langsung ke Agni nih untuk si fightingnya. Silakan Zat. Oke, scene fightingnya semuanya seru ya, karena pas tahu memang back to back sama Agni Hak yang memang kita juga pernah kerja sama bareng sebelumnya dengan tim produksi Mas Angga juga pernah kerja bareng sebelumnya. Jadi prosesnya tidak membosankan dan prosesnya sangat mudah gitu, karena itu tadi karena kita udah kerja sama bareng berkali-kali, jadi prosesnya yang kita jalanin selama workshop, selama persiapan lancar-lancar, seru. Dan saya harap juga scene fighting yang saya kerjakan di film Mencuri Raden Saleh ini juga bisa diterima dengan baik dan tidak lupa begitu aja gitu. Karena yang saya concern di setiap scene fighting, saya selalu jagain memorable yang akan penonton tangkap setelah nonton filmnya sih, setelah nonton scene fighting itu sendiri gitu. Siap, terima kasih Reza. Tepuk tangan untuk Reza. Kita juga ada Agni yang sudah hadir bersama kita. Sebagai saran kita ngobrol sama Agni ini, banyak yang bilang Agni ini kalau berantem udah pasti keren, tapi berantem kali ini pakai high heels, pakai gaun, ya kan? Agni ini boleh ceritain keseruan selain scene fighting juga adegan yang lainnya mendalami karakter Sarah ini seperti apa untuk seorang Agni? Silakan. Oke, kalau di sini pastinya Agni itu beda naskah dulu. Setelah beda naskah, beda skrip, baru masuk ke pendalaman karakter. Persiapannya kurang lebih 6 bulan, sempat berhenti karena ada wave 2, terus lanjut lagi, jadi cukup matang untuk pendalaman di sini menjadi Sarah gitu. Dan udah bekerja sama dengan Visinema bukan yang pertama kalinya, jadi udah lebih santai juga. Dan di sini ketemu juga bareng anak-anak berlima ini benar-benar profesional banget dan membantu aku untuk masuk lebih dalam ke karakternya Sarah gitu. Proses actingnya, untuk proses persiapannya kita sebulan, tapi dilatihnya menggunakan dress dan heels sekaligus gitu. Wow. Iya, soalnya teknisnya mungkin ribet kan kalau misalkan lagi di tempat syuting, jadi biar tahu kendala-kendala apa aja yang ada di tempat latihan gitu. Yes, oke. Terima kasih Agni. Mas Angga boleh silakan menambahkan? Enggak sih, Reza tuh kalau bikin video board pakai kamera HP. Oke. Ya kan? Jadi geraknya macam-macam. Dia lupa kalau waktu gue syuting gue pakai
kameranya gede. Kalau gerak mesti pakai track, pakai macam-macam gitu. Tapi ya Reza menurut gue salah satu yang menarik dari Mencuri Raden Saleh, karena yang tadi gue bilang bahwa ada banyak banget anak muda yang kerja di sini. Biasanya kalau kerja sama Reza itu selama ini Reza tuh bantuin jadi asistennya Yayan Ruhian. Dan kita udah kerja sama sebenarnya di 2 project sebelumnya, Wiro Sableng sama di Benten Jodi, dan dua-duanya Reza aktif lebih banyak, maksudnya aktif dengan saya tuh untuk ngedevelop bagaimana menciptakan scene fighting ini nggak hanya sekedar gebuk-gebukan, tapi tiap gerakannya tuh seperti kayak berdialog gitu. Jadi ada dialognya, ada pace-nya. Terus kalau waktu pas Mencuri Raden Saleh ini juga saya sama Reza punya banyak sesi-sesi bersama untuk melihat apa sih yang bisa kita perbaiki dari 2 proyek kita sebelumnya, soal editing, soal menempatkan kamera dan segala macam. Jadi ini salah satu scene fighting di sini menurut saya salah satu fresh, yang bikin fresh untuk kita semua karena dikerjakan oleh tim yang fresh juga gitu, anak-anak muda yang saya rasa udah siap untuk ngerjain hal besar lain gitu. Yes, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Reza ini, dan juga ada di balik scene fight itu juga ya. Dan sekarang juga kita sudah kehadiran Mbak Atika Hasiholan. Silakan bergabung bersama dengan kita, ada di pojok sebelah kanan, Mbak. Silakan. Cantik banget. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Atika Hasiholan, tapi kita ke Mas Dwi Sasono dulu. Mas Dwi Sasono, boleh kita ngobrol Mas Dwi? Ini untuk seorang Mas Dwi Sasono, apa yang akhirnya membuat Mas Dwi mau untuk terlibat di dalam proyek ini bersama dengan Mas Angga Sasongko dan ensemble cast yang luar biasa ada di sini, Mas Dwi, silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Alasannya sih ya yang udah pasti, satu, skripnya keren gitu. Terus juga Angga udah kayak keluarga buat saya. Visionema udah sangat dekat juga. Terus pemainnya semua juga luar biasa gitu. Sama Iqbal pertama kali ya kita ya. Mirip nggak? Mirip. Gitu. Ya tentunya dengan peran saya di sini juga sebagai Budiman itu yang saya jatuh cinta banget gitu. Nggak tahu ini gimana prosesnya, tapi kok bener kata Uma ya nggak usah bahas polisi ya. Karena kan ujung-ujungnya pasti ditanya pendalaman karakternya gimana gitu. Dalam banget gitu. Mencuri Raden Saleh. Ini Mencuri Raden. Ini umay emang nih, umay banget nih. Tapi saya menikmati prosesnya gitu. Dan terus terang sih aku belum lihat, belum nonton ya, dan nggak sabar nanti premier ini pengen nonton gitu, karena banyak yang DM saya gitu, dan mereka yang nonton di special screening kemarin dan mereka semuanya puas, happy, dan mereka ngasih apresiasi yang sangat tinggi gitu. Nggak sabar, dan saya yakin sih juga Pak Raden Saleh di atas sana juga pasti tersenyum dia. Ya seperti kita semua di sini juga memberikan yang terbaik pasti dan menikmati prosesnya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Dwi Sasono. Kita ke Om Tio Purwosodio dulu. Tio kan yang berapa kali dan sering bekerja sama dengan Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Menurut Om Tio, apa yang membuat beda dari karya-karya Mas Angga sebelumnya dengan Mencuri Raden Saleh ini, Om Tio? Silakan. Saya udah tahu cerita ini jauh sebelum berapa tahun ya, nggak sebelum 3-4 tahun sebelum dibuat ya. Cerita sama gue mengenai film. Waktu bikin Surat dari Praha, saya udah bilang sama gue, tunggu berapa film kemudian setelah ini lu pasti lebih bangsat dari sekarang. Dan kebangsatannya bisa dilihat dari film yang sekarang ini. Jadi film yang sekarang ini yang udah kalian lihat itu, saya bicara namanya polisi ya. Ini film, gue tuh keluar dari penjara. Ini film pertama gue, tapi gue sebel banget karena gue harus ke penjara lagi di film ini. Kenapa ke penjara sih? Dan kita kembali,
kayaknya Mas Angga udah nyeting ya. Gak usah bicara narkoba, kita ngomong-ngomong. Iya, di setting ini kayaknya. Ya, Angga yang baca sih. Anyway. Mas Angga. Iya. Semalam saya nonton Bullet Train ya. Terus saya lihat, wah ini mah Bullet Train. Kalau secara teknis Amerika standarnya film, ya standar bagus lah. Tapi cerita dan lain-lainnya compared to this, sorry. Kalau Bullet Train saya kasih 4. Ini Om? Ini 8. Bener, apa? Brad Pitt tuh gak ada apa-apanya sama Iqbal Ramadan. Wah, Om Tio yang ngomong loh, Brad Pitt gak ada apa-apanya sama Iqbal Ramadan. Duitnya banyak Brad Pitt. Beda rezeki ya? tinggal itu yang dikejar ya Om. Iya, terima kasih Om Tio. Ada lagi yang mau disampaikan Om buat Mas Angga Sasongko? Lo harus stay di industri film ini karena Indonesia butuh orang kayak lo. Yes, tepuk tangan dong. Terima kasih Om Tio pemaparannya. Terakhir mungkin kita akan ngobrol sama Mbak Tika Siolan yang juga karakter di sini dingin, penuh misteri juga. Pada saat beri Mas Krim dan juga ngobrol sama Mas Angga Sasongko, karakter Didi itu seperti apa sih Mbak mendalaminya Mbak, silakan. Oke, hai. Ini film pertama jadi villain ya, jadi penjahat. Jadi waktu itu aku juga udah tahu ya, maksudnya udah sering dengar ini akan menjadi big projectnya Angga. Tapi waktu itu belum di approach. Tiba-tiba ada dari tim Visinema ngundang untuk ngobrol-ngobrol. Wah, gila, menjadi bagian dari project besarnya Angga tuh pasti seru banget gitu kan. Pas sudah datang, dijelasin sama Angga karakternya. Dan semakin tertarik lagi karena karakter yang ditawarkan itu ya villain itu sendiri, dimana gue belum pernah meranin karakter seperti itu gitu. Dan kalau ditanya ngedalaminnya, mungkin karena gue kan nggak begitu tahu banget dalam tentang dunia kurator, dunia art yang dalam gitu ya. Jadi lebih ke pemahaman tentang itu sih. Dan ternyata forgery itu juga banyak terjadi dan ada banyak dokumenternya juga, beberapa lah dokumenternya. Jadi gue lebih banyak nonton tentang itu juga. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Tika Siolan. Terima kasih sekali lagi buat para cast. Mas Angga silakan. Ya sebenarnya menarik waktu pas nge-approach Atika gitu, mau cerita sedikit aja. Karena kan sebenarnya waktu bikin skripnya kan, kita bikin skripnya ini kayak kita ngebayanginnya kayak game teori gitu. Jadi game teori itu semua orang punya kartunya masing-masing, semua orang punya kepentingan dan punya liability dan leverage-nya masing-masing. Jadi itu kita breakdown. Dan waktu Dini tuh memang karakter terakhir yang memang gue tentuin, karena kita nggak pernah, ini semua nggak di casting nih gitu, karena semuanya emang dibayangin sambil nulis gitu ya. Waktu mulai ketemu sama game teorinya Dini, kan sebenarnya pada akhirnya udah pada nonton semua kan ya? Ini udah yang di sini udah nonton semua. Tapi jangan di spoiler ya. Iya, jangan di spoilerin ya teman-teman. Sebenarnya kan pencurinya kan Dini. Pencurinya tuh bukan Piko, bukan. Pencurinya tuh Dini. Dini yang nyuri di kantor yang nggak mau disebut itu. Ya kan? Jadi perlu satu perempuan yang dia nggak usah ngapa-ngapain, berdiri aja, kita tuh segen gitu. Terus pas itu gue sama Christian tuh langsung lihat-lihatan, bareng-bareng nyebut Atika Siolan gitu. Jadi ya kita langsung ngajakin Atika ketemu, terus ngobrol. Dan setelah Atika oke, ada satu scene yang akhirnya ditambahin karena ketika Atika meranin ini kayaknya asik kalau dilakukan sama sosok Atika gitu. Sampai segitunya bagaimana kita nge-crafting script. Jadi Dini ini bukan hanya memalsukan sutradara dan produser. Saya tambahin satu hal ya. Iya, Angga ini beruntung karena Satgasus sudah dibubarin. Kalau masih ada, ini film bisa, waduh, Satgasus parah.
Anda nih Udah. ngajarin Putri Sambo. Aduh. Kenapa jadi gue Putri ya? Siap, terima Gue kasih. Sambo, ini Sambonya justru. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk para cast, sutradara dan juga produser. Kita berikan kesempatan teman-teman media dan juga yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan, ada di mana? Boleh tengah. Ada di mana lagi? Silakan teman-teman media yang ingin bertanya. Ya, ada mikrofonnya boleh? Ini aja. Oke. Ya, silakan. Ada di silakan, mana tadi teman-teman yang angkat tangan di tengah ya, sini ya Pak, depan. Ah ya, ini tengah. Iya. Nah ya, minta tolong Mas. Oke. Gue dapat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Lolo dari di New Star. Buat Mas Angga nih. Ini case-nya muda yang paling ngetop semua. Yang tua-tua juga tetap semua, hebat pemilihannya. Maksudnya yang bukan karakter. Langsung ngumpet. Mas Angga, ini filmnya cerita sebenarnya sederhana. Yang gue lihat sederhana, tapi dibuatnya dengan apik, keren benar. Cuma sayang, terakhir ini kenapa dikasih tahu itu bahwa